anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng, tokoh dan karakter yang terdapat pada dongeng anak-anak. Kalau gitu, yuk kita mulai saja. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Nah, pada kali ini Bu Guru mempunyai dongeng untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, setelah kalian mendengarkan dongeng Bu Guru, mari kita mencoba untuk menjawab soal. Pertama, siapa teman pohon apel? Ya, betul. Jawabannya adalah seorang anak laki-laki. Selanjutnya, nomor 2, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Jawabannya, pohon apel merasa senang. Nomor 3, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Jawabannya, pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah. Pohon apel juga menyediakan akar pohon yang tersisa sebagai tempat istirahat. Pertanyaan keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Jawabannya, karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Nomor 5, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Dan jawabannya, karena merasa bahagia bisa bersama-sama dengan temannya lagi. Nah, mungkin kalian bertanya, dongeng itu apa ya Bu Guru? Nah, dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh hayalan yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada dongeng terdapat tokoh dan juga karakter. Tokoh adalah pelaku yang terdapat pada cerita.
Sedangkan karakter adalah sifat dari pelaku cerita tersebut. Nah, sekarang Bu Guru punya cerita dongeng lagi. Kali ini berbentuk dialog percakapan. Judulnya adalah Bunga Melati yang Baik Hati. Silahkan anak-anak untuk membacanya ya. Nah, setelah kalian membaca ceritanya, tentu pada cerita dongeng yang sudah kalian baca terdapat tokoh dan karakternya. Nah, kira-kira ada yang tahu gak apa saja atau siapa saja tokoh-tokoh pada cerita tersebut? Nah, di sana terdapat tokoh yang bernama Bunga Sedap Malam. Bunga Sedap Malam ini mempunyai karakter iri hati dan berani meminta maaf. Setelah itu ada tokoh Bunga Anggrek. Bunga Anggrek ini mempunyai karakter iri hati dan berani meminta maaf. Lalu ada tokoh Bunga Mawar Biru. Bunga Mawar Biru mempunyai karakter iri hati tapi berani meminta maaf. Kemudian ada tokoh Bunga Melati. Bunga Melati mempunyai karakter baik hati, sabar, dan pemaaf. Kemudian ada tokoh Putri. Putri ini mempunyai karakter suka pada bunga-bunga. Nah, sekarang Bu Guru punya dongeng yang ketiga. Kali ini Bu Guru akan membacakan dongengnya. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, jika dibuatkan
gambar sesuai dengan cerita, maka kira-kira seperti inilah gambarnya. Nah, demikian cerita dongeng, tokoh, dan karakter yang sudah Bu Guru ajarkan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah ya. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi.